aja. Taktik-tok, taktik. Taktik-tok, taktik. Suara itu kini tak lagi ada di rumah tua itu. Peristiwa sunyi sudah berlanjut 3 pekan. Biasanya, penenun tua dengan alat tenun tenaga manusia itu selalu membuat riuh suasana. Tapi kini rumah berloteng 2 itu sepi dari ketukan menenun benang dari kayu. Debu dan sarang laba-laba sudah banyak terlihat di antara peralatan tenun obat yang terbuat dari kayu besi dan bambu. Dengan menganggurnya tenunan tradisional, berarti penenun tua itu sudah kehilangan 2 helai kain bercorak rundi atau insang atau bercorak padam terbakar. Kain tenun tradisional Sambas yang dihasilkannya memang amat bermutu. Di kampungnya memang dialah yang banyak mendapatkan order, baik dari agen maupun perorangan yang akan melangsungkan segala upacara. Kalau penenun tua itu tidak nganggur, kain yang banyak dihiasi benang emas dikerjakannya cuma 8 hari, bahkan 6 atau 7 hari. Berarti perempuan janda yang berumur 55 tahun ini sudah kehilangan pendapatan sekitar Rp30.000 dari harga kain yang bernilai Rp85.000. Bahkan ada yang berharga Rp100.000 lebih helainya. Alung pihak perempuan tua itu, dia masih saja duduk terpekul dengan pandangan kosong. Padahal order pada bulan ini ada 5 helai, namun 1 helai pun belum ada yang dikerjakannya. Penenun tua itu hanya menghabiskan hari-harinya di kursi tua. Seperti hari-hari lalu, pagi itu ia hanya bersandar di kursi tua antik. Pandangannya lepas ke depan. Tatapan kosongnya hanya mampu menerawang ke arah lanting yang goyang dipermainkan aliran sungai. Lanting adalah rumah di atas air, merupakan ciri khas daerah yang mengundang perhatian orang yang berkunjung. Taktik-tok, taktik. Taktik-tok, taktik. Suara itu membuat Alung pihak menoleh ke samping. Rumah tetangganya memang ada juga yang menenun. Alung pihak beranjak, namun baru 2 langkah ia kembali lagi menjatuhkan pantatnya di kursi tuanya. Baginya irama taktik-tok, taktik itu memang sudah menyatu dengan jiwanya. Itulah sebabnya ketika ia mendengar suara kehidupan itu, ia terperanjat dari lamunan. Entah apa yang menjadi lamunannya, hanya kakinya yang mampu menjawab dengan langkah yang gagal dilanjutkannya. Sesekali tampak wajahnya cemberut, sesekali tampak riang. Cemberut, riang, begitulah yang tersaksi. Hanya desahan nafas yang terdengar mewarnai pikirannya saat itu. Dan belum habis dia menarik nafas panjangnya dari ruang tamu, suara manja menyapanya. "Nek Wan! Nek Wan!" Sapaan lembut itu membuatnya menoleh ke belakang. "Nek Wan tidak menenun kain lagi?" tanya cucunya yang berumur 5 tahun sambil mendekat. "Kenapa?" balas Alung pihak biasa saja dengan tatapannya yang masih lurus ke depan. Mentari pagi yang bersinar merah menerpa mukanya yang dimakan ketuaan. Sebuah pertanyaan muncul dari cucu tersayangnya. Tak biasanya neneknya itu duduk menenun di teras rumah pada pagi-pagi begini. Dia sudah hafal benar dengan kebiasaan-kebiasaan neneknya setiap pagi. Tapi sudah 3 pekan belakangan ini, kejadian serupa itu selalu didapatkannya. Biasanya pagi-pagi begini, Nek Wan sudah berada di loteng untuk menenun, tidak berada di beranda. Celoteh cucunya bernada heran. Apakah sekarang Nek Wan sudah tidak mendapat pesanan? Atau benang katun dan benang emas sudah habis, sehingga Nek Wan tidak menenun? Tanya cucunya kembali dengan sedikit nakal. Alung pihak terdiam sejenak. Pikirannya mulai membayar kepada seperangkat tenunan tradisional sebanyak 3 buah yang banyak menghasilkan beraneka corak kayu. Dia sadar berbagai kain cual telah banyak membantunya dalam memberikan titel sarjana kepada 3 anaknya. Alat tenun tradisional inilah yang banyak berjasa. Dia pun masih ingat waktu segerombolan wisatawan menjenguknya, ingin melihat proses pembuatan kain tradisional Sambas, dan masih terngiang di telinganya waktu Pak Harun, pimpinan rombongan akan pamit, sempat
tenunan ibu bagus, sangat berkesan kalau kain tenun ini dijadikan souvenir. Kalau bisa Bu, diajarkan kepada anak cucu agar keberadaan tenunan tradisional ini tidak punah semakin zaman. Jawabnya begitu artistik. Itulah pesan Pak Harun membuatnya terkesan. Lantas kemudian menenun. Memang semenjak kedatangan rombongan wisatawan itu, produktivitasnya semakin meningkat. Longpira semakin berpikir ingin memajukan pendapatannya lewat home industri itu. Lantas bertambahlah penenun muda menjadi 5 orang. Tapi belakangan ini Longpira tidak seperti biasanya. Dia dan bercanda. Dia lebih banyak menenun, menatap lanting di depan rumahnya. Nek, Wan, teguh cucunya sedikit kuat. Longpira hanya menoleh ke wajah cucunya dengan senyum hambar. Apakah Nek Wan sakit? Atau Nek Wan tidak sakit, tapi kenapa Nek? Apa Nek Wan merasa capek? Atau jemu menenun? Atau sudah kehilangan pelanggan? Bukan masalah itu Sum. Nek Wan beberapa hari ini tidak menenun kain karena ingin beristirahat dulu. Tapi semua anak buah nenek kok ikut istirahat? Kata cucunya ingin tahu. Longpira tak sanggup menjawab. Kalsum sang cucu hanya terjawab oleh gerak-gerik neneknya yang gelisah. Tatapan cucu semakin membuahkan tanda tanya melihat sorotan mata neneknya yang tajam. Mereka saling beradu pandang. Ada getaran pilu menyengat batin Kalsum. Tapi bagi Longpira, tatapannya terasa kosong. Sebuah gumpalan kekecewaan yang sebenarnya ada pada batinnya. Tak sanggup ia keluarkan. Tak sanggup nenek itu membagi kasih duka kepada cucunya. Hanya dua raut wajah yang rada serupa ini lama terdiam. Mereka sama-sama membisu. Bisa dalam berbagai praduga, hanya Tuhan di atas sana yang mengetahui dua hati ini. Sebenarnya Longpira bukannya merasa capek, sakit atau ingin beristirahat atau tidak ada pesanan. Tapi sepucuk surat dari Mawardi anaknya yang sulung itu membuatnya banyak nganggur. Memang surat dari Mawardi yang insinyur itu sudah 3 pekan diterimanya dari Pontianak. Sehingga tenunan tradisional yang melahirkan irama taktik-tok-taktik turut membisu selama 3 pekan juga. Permintaan ketiga anak-anaknya yang sama sarjana itu ada benarnya, mengingat dia sudah tua. Dia disuruh hijrah ke Pontianak. Tapi bagi Longpira sendiri, dia tidak mampu berpisah dengan teman setianya, seperangkat tenunan purba tradisional itu. Kini pupuslah semua harapan Longpira ke 5 darah manis pembantunya. Nek Wan, sapa cucunya heran. Karena neneknya seketika menunduk lesu, tak bergairah. Longpira tetap tak menjawab. Perasaan sedih terasa bergetar antar dua hati. Kalsum memeluk neneknya erat-erat. Dipandangnya wajah neneknya. Ada sebening kaca kebahagiaan memudar. Pelukan cucunya merenggang setelah Longpira bersuara. Sum, bersihkan semua alat-alat tenun. Dan setelah itu panggilkan Dare, Buntat, Inang, Dayang, dan Tini. Tegas Longpira. Mendengar itu, Kalsum merasa gembira. Kegembiraan itu terlukis dari gerakannya. Apakah Nek Wan akan menenun kembali? Tanya Kalsum. Tidak, jawab Longpira sedih. Jadi? Tanya Kalsum ke wajah neneknya penuh tanya. Longpira terdiam. Tatapannya pada cucu seakan terpaksa. Kalsum heran. Sejuta tanya menguak batinnya. Apa gerangan yang terjadi? Tanya inilah yang mendesak Kalsum. Semakin ingin tahu. Sebenarnya ada apa, Nek? Kalsum mendesak. Ya, sebenarnya kita akan meninggalkan desa ini, pergi ke kota menemui pamanmu. Dan semua alat tenun yang nenek suruh kemaskan adalah pertanda berakhirnya kegiatan nenek menenun. Juga semua pembantu yang nenek suruh ke sini, hanyalah nenek ingin menyelesaikan upah-upah mereka. Mendengar penjelasan Longpira, timbul pikiran Kalsum apakah di Pontianak nanti ia tak lagi mengenakan kain tenunan tradisional, dan apakah kelima anak buah neneknya masih bisa mempertahankan kain khas daerahnya. Sementara tatapannya kosong ke depan memandang lanting-lanting yang juga merupakan khas daerahnya. Akankah semua itu akan pudar termakan oleh zaman? Akcaya Minggu tahun 1990.